Oke, jadi mungkin di hari Sabtu kemarin itu ngebahas juga soal industri dari pokoknya kalau hari Sabtu itu bikin buku tamu sekolah ya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membedah soal yang judulnya itu membuat aplikasi absensi siswa. Sebenarnya membedah soal ini apa ya? Semuanya bisa teman-teman terapin ke semua soal yang ada. Cuman ini kita buat spesifik apa yang akan kita bahas di soal ini gitu. Jadi kalau teman-teman nih udah pilih soal sebelumnya di luar soal ini, itu tetap bisa mengikuti karena step by step-nya kurang lebih sama, hanya detail apa yang teman-teman buat itu yang berbeda. Jadi kalau teman-teman sudah menentukan soal, ini tetap bisa mengikuti. Tapi kalau teman-teman belum menentukan soal, justru lebih bagus lagi untuk mengikuti pengayaan. Sebelum kita materi Canva-nya, saya mau coba buka soalnya apa yang akan kita bahas di soal tersebut. Jadi kita baca dulu di soalnya seperti apa supaya kita nggak salah persepsi. Sebentar. Oke, sudah ini di bisa coba geser dulu. Oke, ini ada soal paket 2 RPL paket utama. Saya harap teman-teman sebenarnya udah baca ini, karena kalau belum baca ya nanti benar-benar blank di materi ini ya. Jadi ini secara ya kebutuhan alat, komputer yang terus apa aja ini basic lah, teman-teman bisa baca. Nah ini kita soal atau tugasnya tuh apa sih di paket 2 RPL ini, kita lihat di sini tugasnya aplikasi akses siswa. Kemudian ada langkah kerjanya, teman-teman harus menentukan platform yang akan dibuat, tentukan instalasi dan pengaturan software tools. Terus yang ketiga buat rancangan arsitektur berupa DFD, kemudian teman-teman bikin privilege-nya nih, pengaturannya ada siapa aja di aplikasi kemudian teman-teman bisa interpretasikan DFD-nya, yang dibuat basis data lengkap dengan store procedure, function, trigger, dan lain sebagainya. Dan terapkan commit and rollback. Ini kalau udah belajar Git ya, ini bisa dipakai. Kemudian teman-teman bisa buat project baru. Nah ini kurang lebih langkah-langkahnya seperti itu ya. Teman-teman bisa baca lebih detail. Tapi akan saya detailkan lagi di paparan yang akan saya sampaikan di materi yang tadi saya share. Nah ini ada gambar seperti apa. Ini sebenarnya buat acuan teman-teman aja, nggak mesti seperti ini desainnya, layoutnya, teman bisa explore lagi. Ini gambaran buat nge-trigger teman-teman, oh ternyata seperti ini aplikasi yang akan kita buat, interface kurang lebih seperti itu. Jika ada desain perancangan database ya, kalau saya lihat sini masih ada beberapa yang keliru. Nah teman-teman bisa perbaiki, bisa modifikasi lagi karena di sini catatan ya, ini adalah catatan di mana peserta uji dapat menambahkan tabel atau field sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau teman merasa desain Ardi ini kurang optimal, kurang oke gitu ya, ada yang masih kurang tepat, teman-teman bisa modifikasi, bisa tambahkan tabel-tabel sesuai dengan kebutuhannya. Nah itu kurang lebih dari soal yang akan kita bahas hari ini. Jadi harap tadi teman-teman udah baca dulu nih sebelum kita ke materinya. Oke, berikutnya saya sendiri Aldiar dari PT Bonet Utama ya. Jadi kalau profesi saya sendiri sebagai front end engineer yang berada di tim web dan aplikasi di PT Utama, kurang lebih itu profil sendiri. Nah, jadi kita lanjut ke materi. Intinya sebelum teman-teman mengerjakan soalnya lebih detail lagi, lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, teman-teman harus paham dulu nih apa yang mau dibuat gitu kan. Mungkin dari judul teman-teman bisa menyepelekan oh cuman aplikasi absensi siswa gitu. Tapi teman-teman harus tahu tujuannya itu untuk apa aplikasi itu dibuat ya. Jangan sampai teman-teman buat project, buat aplikasi itu nggak tahu outputnya untuk apa, tujuannya untuk apa. Jadi nanti di tengah jalan bisa-bisa ngeblank gitu ya.
Atau ketika udah jadi, yang nggak sesuai dengan tujuannya gitu, jadi malah jadi nggak kepakai kan sayang banget. Jadi kalau, kita lihat dari soalnya pembuatan aplikasi absensi siswa, jadi intinya tujuan dibuat aplikasi ini adalah untuk memudahkan sekolah dalam mencatat aktivitas peserta didik, kapan mereka datang, kapan mereka pulang, sehingga, secara cepat dapat diketahui tingkat kehadiran dan kedisiplinan peserta didik. Nah, harusnya dari sini teman-teman udah mulai bisa nangkap nih, kapan mereka datang, kapan mereka pulang. Berarti saat mereka datang harus di-record, saat mereka pulang harus di-record. Terus di sini juga ada kalimat sehingga secara cepat dapat diketahui tingkat, kehadiran dan kedisiplinannya. Nah, jadi nanti dari record data yang tadi sudah dibuat, itu harus ada laporannya. Ada berapa siswa yang tidak hadir hari ini dari total siswa yang ada, atau ada berapa yang hadir dari total siswa yang ada. Nanti itu harus langsung segera dapat diketahui di dashboard laporan aplikasinya. Dan kemudian juga bisa dibikin laporan periodik secara weekly, atau mingguan ya, atau monthly secara bulanan tingkat kedisiplinan peserta didik. Misalnya dalam seminggu ini ternyata yang telat ada berapa anak, ya, yang datangnya tepat waktu ada berapa anak. Nah, itu teman-teman harus bisa, apa ya, tarik datanya sesuai dengan record, saat mereka datanya kapan mereka datang dan kapan mereka pulang. Nah, itu bisa diolah lagi datanya. Dari situ teman-teman harus sudah bisa, mengetahui ya tujuan aplikasi tersebut. Sekedar gaya-gayaan absennya tuh jadi pakai IT atau pakai komputer gitu ya, atau pakai misalnya barcode reader, tapi ada tujuan di belakangnya, yaitu untuk mencatat aktivitas peserta didik. Jadi ketahuan nih, seberapa disiplinnya sih, siswa-siswa. Misalnya kalau di SMK itu kan ada banyak jurusan ya, nanti mungkin bisa dilombain tuh di sekolah. Jurusan mana yang paling disiplin, jurusan mana yang paling jarang telat, jurusan mana yang paling, sering telat, itu bisa tuh. Nanti sebagai trigger motivasi supaya, semua siswa jadi semakin disiplin, dalam kehadirannya, gitu. Saya langsung ke langkah pertama nih, dari soal yang tadi kita identifikasi langkah pertama apa yang, perlu kita lakukan pada aplikasi yang akan kita buat. Jadi teman-teman yang pertama perlu menentukan aktor pada aplikasi yang dibuat berdasarkan soal. Nah, aktor itu apa? Aktor itu adalah pengguna ya, pengguna sistem. Ya seperti ya di film lah, aktor itu pemain, tapi kalau di aplikasi yang atau di sistem yang kita buat itu pengguna. Penggunanya siapa aja, nanti dia bisa ngapain aja, role-nya sebagai apa. Nah, itu perlu ditentukan dulu di awal. Jadi dari soal teman-teman analisa kira-kira nanti yang bakal menggunakan, sistem atau aplikasi yang kita buat ini siapa, gitu ya. Supaya kita nggak kemana-mana. Nah, ini kalau dari soal kita coba breakdown aktor pada aplikasi absensi sekolah itu yang pertama jelas ada administrator. Nah, administrator ini bisa ngapain aja. Jadi dia bisa login, bisa logout, create data siswa, create data petugas, create data kelas, lihat data absensi, dan generate, laporan absensi. Di sini tadi ada CRUD data siswa, CRUD data petugas, dan semoga teman-teman sih harusnya udah paham ya CRUD itu apa. Jadi CRUD itu kan create, read, update, delete ya. Jadi si admin ini bisa meng-create data siswa karena kan, siswa yang mau menginput dia absen masuk atau keluar harus sudah ada datanya dulu di sistem. Kalau belum ada datanya nanti, si QR code ini mau diidentifikasi sebagai data siapa gitu kan. Kemudian data petugas ini adalah nanti petugas yang akan mengelola si aplikasi absensi ini. Nah, si petugas ini, yaitu dia bisa ngapain aja, sama, kurang lebih sama seperti si admin, cuman ada beberapa fungsi yang tidak diperbolehkan atau dikurangi. Dia hanya bisa login, hanya bisa logout, lihat data absensi, dan generate laporan absensi. Kemudian berikutnya siswa. Siswa hanya bisa menginput data absensi. Input data absensi ini maksudnya dia, tap in ya, tap in kalau pakai QR code atau dia, input NISN kalau kita tidak mau pakai QR code tapi hanya input NISN kemudian datanya ketemu valid, ada data siswanya dan data dia ke-record absen, jam berapa. Kurang lebih seperti itu. Semoga sampai sejauh ini teman-teman udah mulai kegambar nih, aplikasi yang akan dibuat nanti ya. Kalau teman-teman pakai soal absensi sekolah. Berlaku dengan soal yang lain ya, teman-teman perlu identifikasi, aktor-aktornya siapa aja yang bakal pakai
aplikasi atau sistem yang akan dibuat gitu. Semoga sampai paham aja supaya kita fokus ke pembahasan. Nah, berikutnya langkah kedua, teman-teman bisa siapkan atau menentukan spesifikasi tools atau bahasa pemrograman yang akan digunakan. Nah, ini juga penting teman-teman dalam buat sebuah aplikasi atau sistem perlu dipikirkan dulu dia nanti mau pakai apa nih, terus konfigurasinya seperti apa supaya nanti bisa kebayang ke depannya aplikasi ini bisa di-maintain dengan mudah gitu. Kalau kita tidak memikirkan itu asal bikin tidak sesuai dengan kebutuhannya nanti ke depannya akan sulit dalam tahap development-nya gitu. Jadi misalnya teman-teman tidak memikir asal lah pakai misalnya ini skopnya kan misalnya besar ya. Skopnya yang levelnya besar misalnya cocoknya pakai bahasa pemrograman apa. Kalau yang skopnya ringan-ringan cocoknya pakai bahasa pemrograman apa. Nah, itu perlu dipikirkan juga. Tapi dalam konteks ini, dalam soal ini kita cukup menggunakan bahasa pemrograman atau framework PHP ya. Jadi sesuai dengan soal tadi sebenarnya kalau teman-teman familiar dengan framework lain atau bahasa pemrograman lain juga diperbolehkan, cuman minimal requirement-nya adalah menggunakan PHP dan disarankan bahkan sangat disarankan menggunakan framework misalnya Laravel atau CodeIgniter. Teman-teman bisa pilih itu ya. Tolong mikrofonnya di mute. Oke, ya. Jadi teman-teman dulu nanti kalau saya ada sesi tanya jawab boleh via chat atau via mikrofon. Tapi untuk saat ini kita fokus dulu aja. Tadi bahas program, teman-teman bisa pilih PHP, minimal requirement-nya. Direkomendasikan itu kenapa pakai framework supaya teman-teman nanti mudah ya dalam mendevelopnya, terus mudah dalam memaintainnya. Karena kan kalau pakai native, bahasa PHP native itu cuma teman-teman aja yang bisa membaca codingannya secara baik ya. Namun ketika program itu dilanjutkan oleh developer lain, biasanya dia akan kesulitan membaca logiknya, function yang ada di mana dan lain sebagainya. Kalau pakai framework itu kan based on MVC ya, model view sama controller, itu dokumentasinya juga ada banyak banget. Kemudian library-nya juga ada banyak banget. Nah, itu akan memudahkan dalam tahap pengembangan selanjutnya jika memang aplikasi yang teman-teman buat ini akan dikembangkan lagi di kemudian hari gitu. Jadi nggak perlu bikin ulang karena udah pakai framework nih, kita udah jelas, udah tahu strukturnya tuh udah jelas. Kalau pakai native tuh strukturnya tuh gimana sih developer yang bikin di awal. Jadi strukturnya tuh akan sangat sulit dipahami oleh developer berikutnya yang melanjutkan kerjaan teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita di Bonet bikin soal ini dengan harapan jika ada teman-teman saat UK berhasil menyelesaikannya dengan baik dan dengan struktur yang baik, ini ada kemungkinan akan bisa dipakai di sekolah gitu, bisa di trial di sekolahnya sendiri gitu. Jadi untuk absensi misalnya saat ini absensinya masih konvensional, mungkin jika teman-teman nanti ada yang hasilnya sangat optimal, sangat bisa digunakan, nah itu bisa di trial di sekolahnya masing-masing. Jadi dari hasil UKK ini bisa berguna buat sekolahnya, bisa kepake lah gitu ya. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa menentukan spesifikasi tools atau bahasa pemrograman yang lain itu ada framework UI ya. Jadi atau user interface, teman-teman di sini wajib banget sudah paham dasar-dasar dari JavaScript, HTML5 dan CSS ya. JavaScript itu untuk interaktifnya, HTML5 itu untuk strukturnya, struktur desain, struktur tampilan, layout. Kemudian CSS itu untuk apa ya, ibaratnya make up-nya lah ya, dipakein baju tuh. Jadi kalau HTML tulangnya, organnya, kalau CSS itu tampilannya, bajunya atau pakaiannya atau make up-nya. Nah, JavaScript ini untuk menggerakkannya, interaktifnya. Misalnya ada modal, situ ada pop up, ada loading yang interaktif dan lain sebagainya ya. Kalau di Laravel, di PHP itu atau di CI itu ada Sweet Alert, itu teman-teman bisa pakai. Kemudian untuk CSS sendiri sih kami merekomendasikan teman-teman sudah mulai
bisa atau mulai belajar bahkan menguasai yang namanya Tailwind ya. Ada 2 sih, Tailwind dan Bootstrap. Tapi sih kami merekomendasikan teman-teman mulai bisa menggunakan Tailwind, karena kalau kita cari di situs pencarian kerja atau orang-orang kalau cari front end developer itu sudah spesifik dia harus bisa menguasai Tailwind. Tailwind CSS sendiri teman-teman bisa akses di tailwindcss.com. Sebentar saya kasih lihat ya. Nah, ini Tailwind CSS ya. Teman-teman bisa pakai ini dengan gratis ya. Meskipun dia ada versi berbayar ya. Versi berbayar itu jadi komponennya teman-teman tinggal pakai aja, udah ada tinggal pilih. Tapi itu kalau udah bisa dasarnya teman-teman nggak perlu itu. Tinggal cari tahu cara penggunaan implementasinya. Ada pilih pakai CLI atau framework guides. Kalau framework guides pilih aja tuh Laravel. Tinggal pakai, kalau cara Laravel tinggal aja yang di Laravel, tinggal di ini 11. Terus kalau mau bikin komponen sudah ada apa namanya dokumentasinya di sini, misalnya teman-teman string itu sampel juga ada. Kalau mau bikin sendiri documentation dia dibaca aja dokumentasinya nih. Ada 2 serah banyak di sini sudah tersedia ya. Jadi intinya kalau teman-teman di RPL itu sih benar rajin baca ini ya dokumentasi, karena udah banyak banget tools yang disediakan. Tuh, misalnya kita mau styling gradient di desain kita mau kayak gimana sih kalau pakai gradient yang kekinian gitu ya, yang kayak aplikasi-aplikasi zaman sekarang ada tuh dokumentasi. Di konsep dikasihin aja pas gradient right from science itu, nah itu tinggal diatur, tinggal di dokumentasinya aja bisa dilihat juga, tinggal di Ctrl K di text color misalnya ya. Text color dia ada warna, dia ada text inherit, ada text transparent, ada black, white, red. Ini contoh-contohnya ada di sisi kanannya. Ada netral, ada warna red, orange dan lain sebagainya. Ini pokoknya sangat mudah dipakai. Ini misal saya kasih contoh ya, contoh penggunaan Tailwind. Ini share ya, string. Nah, ini file yang udah jadi lah ya. Misalnya saya udah ngeload file segala macam. Ini karena saya pakai Next.js, ini gini. Nah, ini sampelnya. Masih kosong, sampel here. Misalnya kita mau bikin card nih, style kartu di Tailwind, kita tinggal di ini pakai Next.js, akan jadi class name. Kalau pakai Laravel itu class div. Sebenarnya di class biasa di Next, cuman nanti dia akan bentrok dengan class komponen lain. Ini misalnya kita mau bikin suatu komponen cards ya, misalnya kita atur W-nya width ya, nanti ada di dokumentasi. W-nya itu misalnya kita mau berapa, kalau mau 100% dia W full, cukup W full. Kalau ini kita coba dulu ya, W full. Kita kasih background biar kelihatan perubahannya, misalnya backgroundnya green, tingkat kedalaman warnanya bisa kita atur, misalnya green 500. Berarti ini tingkat kedalamannya 500. Ini kita kasih teks biar ada perubahan. Ini kelihatan ya di teman-teman ya. Ini langsung di save. Berubah tuh seperti ini. Greennya tuh di tengah-tengah ya, nggak terlalu mencolok juga nggak terlalu muda. Kemudian kalau full, nah ini
Kalau saya misal pengen 50% aja setengahnya dari layar, W1/2. Jadi kita nggak perlu bikin chest. Kemudian kalau ketiga, tiganya dari 100%. Ini juga nih kalau kita mau bikin gridnya 3 kolom. Kemudian kalau mau pengen kayak ukuran sendiri nih, nggak ada di Tailwind-nya gitu kan. Di Tailwind kan hanya W full, W1/2, W1/3, W3/4 ya, dan lain sebagainya. Tapi kita mau spesifik dengan ukuran kita sendiri. Kita misalnya mau cuma 200 piksel aja, tapi kita nggak tahu tuh kalau 200 piksel itu berapa persen di layar. Nah, kita tinggal ketik W, kemudian strip dalam kurung kotak ya. Tulis deh ukurannya, lebarnya mau berapa, 200 px. Nah, ini udah proses nih, kita bisa pakai autosync ya, jadi langsung berubah tanpa saya refresh. Jadi seperti itu teman-teman, ini di Tailwind itu sangat memudahkan merancang sebuah UI. Jadi walaupun di style Tailwind yang nggak ada, ya kita tinggal pakai apa ya, properti kita sendiri. Jadi misalnya kayak di warna pun sama. Misalnya kita mau warnanya nggak ada di Tailwind, kita mau pakai warna yang lain, tinggal di sini masukin hash code-nya aja, hex code-nya. Misalnya kalau yang saya tahu, misalnya hitam ya, hitam itu sebenarnya ada, cuman kalau kita pakai hash code 0000000, dia pasti akan nanti. Jadi itu salah satu kenapa Tailwind sangat direkomendasikan karena akan sangat membantu mempercepat pekerjaan teman-teman di UI ini. Karena sebenarnya kan RPL itu di sekolah ya, itu sebenarnya kalau di industri itu full stack ya. Jadi semuanya harus bisa, front end-nya harus bisa, back end-nya harus bisa, bahkan di konfigurasi servernya harus bisa gitu. Jadi mau nggak mau teman-teman harus mempelajari semuanya. Nanti kalau ini Raka 12 RPL siapa ya? Kalau tidak berminat ikut pengayaan ini, mendingan live Zoom-nya aja, nggak masalah ya. Jadi kasihan teman-temannya yang niatnya emang pengen ikut belajar bareng nih. Jadi kalau ada yang emang nggak niat ikut, bisa sangat saya persilakan keluar dari room ini daripada mengganggu teman-teman yang lain. Oke? Ya, kita lanjut ya. Nah, itu satu fungsi dari Tailwind. Nah, misalnya kita mau tambahin shadow, ini kita kasih BG white aja ya, supaya kelihatan bagus, BG white. Kemudian kita kasih padding, padding itu P5 misalnya ya. P5, kemudian kita kasih shadow. Shadow-nya itu ada pilihannya small itu SM, ada LG, ada MD. LG itu large, MD itu medium. Coba kita pakai yang medium dulu. Kita lihat hasilnya. Stylenya kayak interface kekinian. Nah, ini bisa nih yang seamless ya. Jadi nggak usah perlu banyak warna untuk saat ini. Terus kalau kita mau kasih dia nggak kotaknya tuh sudutnya nggak tajam ya, kita mau kasih rounded itu tinggal ini aja, rounded ya. Kasih roundednya misalnya LG. Dia udah lebih tajam sisi-sisinya. Ini kalau mau kelihatan lagi, coba dulu jadi BG dulu 300. Hasilnya itu dia sudah nggak tajam lagi sudut-sudutnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau ini mau misalnya ini adalah button ya. Ketika button itu kan kalau di hover harus ada perubahan, tinggal kasih kelas hover, ketika disentuh BG-nya mau di warna apa, misalnya orange 500.
untuk dia berwarna gitu. Nah itu kenapa Tailwind sangat kami rekomendasikan dari industri ya. Pertama memang itu menjadi kebutuhan ya, standar dasar lah kalau untuk styling atau UI pakai Tailwind kalau untuk sekarang. Meskipun kalau yang udah bisa bootstrap juga nggak masalah ya, nggak masalah pakai bootstrap. Nanti tinggal migrasi ke Tailwind akan lebih mudah. Juga akan membantu mempercepat pekerjaan teman-teman dalam hal UI gitu. Jadi nggak bakal banyak makan waktu lama tuh berkutat di CSS, bikin native CSS, tapi akan lebih cepat tinggal panggil-panggil aja. Sekarang kita lanjut ke materi. Nah, itu tadi gambar dari Tailwind. Ada Bootstrap, bisa boleh pakai CSS natif juga, itu pilihan teman-teman. Cuman ya itu tadi kalau pakai Tailwind atau Bootstrap bisa mempercepat pekerjaan teman-teman. Sebentar ya, saya mute dulu. Oke. Oke, kita lanjut. Tadi itu dari CSS. Untuk mempercantik, jadi teman-teman harus bisa. Nah, sebelum ke arah sana, teman-teman juga mestinya sih harus mengkonsep ya, mengkonsep mau desainnya seperti apa gitu. Jadi nanti ketika sudah masuk ke tahap front end, teman-teman tuh udah nggak blank lagi mau bikin desainnya seperti apa. Kalau sekarang kan di industri ada namanya profesi UI UX designer. Nah, teman-teman juga harus mengetahui tuh sebelum pembangunan front end-nya, teman-teman juga harus mendesainnya dulu. Nah, tools-nya biasa digunakan tuh pakai Figma. Teman-teman juga bisa pelajari itu secara mandiri, banyak banget tutorialnya di YouTube. Nah, jadi dari sisi interface atau tampilan, kemudian di database, ini dari soal kita lihat dia hanya perlu atau membolehkan memakai MySQL ya sebagai database yang memang sudah familiar dipelajari oleh teman-teman. Nah, jadi cara install juga teman-teman pasti sudah tahu pakai Exam, nanti semuanya akan ada tersedia, termasuk PHP-nya juga terinstall di situ. Web server juga pakai Apache, dari Exam juga sudah tersedia. Kemudian browser untuk debugging, untuk testing ya. Jadi teman-teman bisa pakai Chrome atau Microsoft Edge yang direkomendasikan. Karena memang orang-orang kebanyakan pakai kedua browser ini saat ini. Terus text editor ada VS Code atau Sublime. Terserah mau pakai apa aja, enaknya pakai apa, terserah, itu tergantung kebiasaan masing-masing ya. Cuman di sini kita biasanya pakai VS Code karena berbagai pertimbangan. Tapi kalau teman-teman yang pakai Sublime juga nggak masalah. Kalau ada text editor lain juga nggak masalah, selama itu bisa menunjang pekerjaannya gitu. Tapi yang atau Sublime. Oke, itu dari siapkan. Kemudian langkah ketiga, teman-teman perlu merancang ERD atau database design ya. Tadi di soal tuh udah gambaran pada seperti apa. Nah, ini kan ada beberapa tabel ya yang saling berelasi. Ini saya kasih sampel, ini saya ambil dari soal. Nah, ini berikutnya saya ambil dari Instagram. Bentar, saya share. Oke, teman mau pakai QR atau barcode, bisa konsep database-nya kurang lebih seperti ini. Di tabel saya harus berisi ID-nya, kemudian ada ID kelas untuk mengidentifikasi dia dari kelas kerja. Nah, dia itu siswa di tahun ajar berapa. Aja, nggak perlu detail sampai dia alamatnya apa, nomor handphone segala macam tuh nggak perlu. Jadi data intinya aja. Sebagai data master ya, di sekolah teman-teman itu ada jurusan, terus tingkat ini tingkat kelas 1, kelas 2, kelas 3, jurusan ini J, MM, RPL gitu ya. Ini di sekolah kan ada yang misalnya RPL 1, RPL 2, atau RPL 3. Oke, sebentar. Ini Raka 12 RPL SMK Dwi Guna mau menggantikan saya atau gimana? Kalau mau menggantikan saya approve nih.
Oke ya, coba sebentar ya teman-teman. Soalnya sangat mendistraksi banget nih dari tadi, muncul pop-up di screen saya bahwa dia ingin control your screen. Mana sih siapa tadi namanya? Reka ya? Oh, Raka, oke. Di sini ada operatornya nggak ya? Sebentar ya teman-teman ya, mohon maaf. Oke, udah ketemu nih. Oke, mohon maaf ya Raka ya, saya remove dari ini. Sekali dari tadi. Kasihan teman-temannya yang nyimak. Lanjut, ini contoh desain database saya. Jadi teman-teman bisa pilih tabel mana aja yang akan saling berelasi. Misalnya di sini di tabel kan berelasi apa. Jadi untuk membedakan nanti di laporannya bahwa misalnya si A jurusan RPL tingkat 2 ini misal kelas 10 RPL 2 dia hari ini terlambat. Nah, itu harusnya bisa di-record nanti bisa ditarik datanya oleh ini juga akan sebagai data master tahun ajar yang akan teman-teman buat. Jadi setiap siswa itu harus dibedakan tahun ajarnya. Jadi nanti mudah dia ini siswa dari tahun ajar berapa? Apakah tahun ajar 2022-2023 atau tahun ajar 2021-2022. Nah, itu juga bisa dibikin data master. Kemudian di sini ada absensi mana yang nge-tap in data mendeteksi kapan dia check in ya. Ini time, jadi nanti tipe datanya itu dead time. Jadi jam berapa dia tap in, tanggal berapa, nah itu udah harus ke-record di sini. Jadi nanti kalau di codingannya tuh pakai logic ya, misalnya jam masuk itu jam 7 di konfigurasinya. Jadi jika dia lebih dari jam 7, maka di sini nanti akan terlambat itu atau telat. Tapi kalau dia masuk ke jam 7 tapi check-in-nya di bawah jam 7 berarti dia diatur misalnya tidak gitu ya. Atau datang tepat waktu. Itu tinggal gimana nanti bahasanya teman-teman mengkomunikasikan ke penggunanya. Check out. Nah, ini untuk nge-record data dia pulang. Itu dia pulang jam berapa, misalnya jam pulang ditentukan jam 12 siang. Jika dia jam 12 sebelum jam 12 siang sudah tap in, sudah check out, nanti berarti ada statusnya apa gitu. Keterangannya apa. Kemudian ada tanggal jadwal sekolah ya. Sementara pasti ada jamnya. Sesuai tanggal, teman-teman tambahin aja kolom. Jadi tanggal mau narik data tanggal berapa nih, tinggal order by tanggal berapa gitu. Lebih mempermudah nanti di codingannya. Dengan QR code ini kita kan dari siswa pasti jumlahnya akan sangat banyak. Kalau kita satukan nanti kalau semakin lama tuh nanti datanya semakin berat atau semakin besar. Makanya kan ID siswa gitu nanti bisa tetap akan hubung. Nah, itu kurang lebih untuk relasi database yang teman-teman bisa gunakan ya, bisa buat atau teman-teman bisa modifikasi lagi bagaimana lebih efektifnya. Mungkin kita teman-teman misalnya pakai soal ini tapi nggak yakin nih kalau pakai QR code tuh belum yakin bisa gitu. Teman-teman bisa menggunakan yang tanpa QR code. Jadi ada di
nanti mekanisme absennya tinggal diubah, berarti si siswa menginput misalnya NISN-nya gitu. Nanti ketika NISN-nya out. Nah, kurang lebih sama sih ya, cuma ada pengurangan tarif aja. Nah, itu untuk ERD-nya. ERD itu Entity Relation Diagram. Speed dulu nih, harus pahami dulu seperti apa flow-nya, baru nanti teman-teman eksekusi ke aplikasinya. Nah, berikutnya kita balik ke materi. Oke, itu dari ERD atau database design. Nah, berikutnya kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya teman-teman tentunya harus membuat desain interface sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Nah, dari aplikasi yang tadi udah kita rancang aktor-aktornya, terus database design yang udah kita buat, nah, kira-kira perlu interface apa aja nih di aplikasi tersebut. Nah, ternyata setelah kita identifikasi, kita perlu beberapa interface. Misalnya ada login page ya untuk si admin dan si petugas. Kemudian ada main interface untuk absensi nih, untuk si siswa scan QR nih yang interface-nya akan berhubungan dengan pengguna publik ya. Publik ini dalam artian si siswanya itu sendiri. Jadi bikin di mana letak posisi scan QR-nya atau inputan NISN-nya yang untuk mempermudah si siswa dalam melakukan absensi. Kemudian teman-teman juga memerlukan desain user interface dari dashboard admin atau petugas. Nah, dashboard itu nanti isinya apa aja? Yang tadi saya bilang, berarti kan ada data berapa siswa yang terlambat, berapa siswa yang masuk, berapa siswa yang tidak hadir. Nah, itu juga bisa ditarik data-datanya menjadi sebuah dashboard yang interaktif. Bahkan kalau teman-teman waktunya cukup atau masih kurang puas dengan hanya angka, teman-teman bisa pakai chart atau grafik ya, grafik harian peserta yang masuk dan tidak masuk itu bisa dibikin juga rekapitulasinya. Nah, kemudian di UI yang ketiga, teman-teman perlu menyiapkan daftar atau list rekapitulasi absensi harian. Ini daftarnya berupa tabel aja, tabel yang bisa dilihat disortir berdasarkan jurusan gitu ya. Jurusan ini data hariannya siapa aja yang absen, siapa aja yang nggak absen itu bisa kelihatan tuh. Kalau tadi kan hanya angka ya, angka itu kan cuman angkanya aja lah gitu ya, agregat. Tapi kalau daftar list ini kita bisa lihat nama siswanya. Siswanya ini siapa, dari kelas mana, jurusan apa, kemudian dia absen jam berapa, keterangannya apa, apakah telat atau apakah dia tepat waktu. Nah, itu juga harus disiapkan UI-nya. Kemudian ada interface laporan. Nah, laporan ini lebih ke kombinasi ya, kombinasi yang dari tadi itu dari agregat data angka beserta tabelnya. Jadi di atasnya ada dashboard angkanya, misalnya yang telat hari ini berapa, yang masuk berapa, di bawah ada detailnya, detail kelasnya sama data list siswanya. Atau lebih bagus lagi ada chart-nya atau grafiknya. Kemudian ada interface data master. Nah, ini untuk admin. Untuk admin, interface data master itu memerlukan dia menginput data peserta didik, data kelas, dan data tahun ajar. Karena kan peserta didik pasti berbeda setiap tahunnya, ada penambahan. Kemudian kelas, siapa tahu sekolah tersebut membuka jurusan baru atau membuka misalnya yang tahun ini misalnya RPL-nya cuma ada 2 kelas tapi tahun depan ada 3 kelas. Nah, itu perlu dibuat juga secara dinamis ya, sehingga bisa ditambah atau dikurangi. Kemudian tahun ajar. Nah, ini tahun ajar untuk mengidentifikasi si siswa ini yang nanti tahun ajar ini akan berrelasi dengan data peserta didik. Jadi untuk mengidentifikasi si siswa ini berasal dari tahun ajar kapan gitu. Nanti sehingga lebih mudah ditarik datanya berdasarkan tahun ajar. Nah, ini dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang teman-teman buat ya. Jadi teman-teman tinggal lihat soalnya, contoh interface pun sudah disediakan ya. Jadi saya coba balik ke soal yang tadi. Nah, ini udah disediakan ini di page ya, jadi ada username password ini untuk admin dan untuk petugas. Kemudian ini dashboard nih yang saya bilang, ini dashboard hanya angka. Jadi misalnya total siswanya hadir hari ini ada berapa siswa, yang tidak hadir ada berapa. Kemudian
yang terlambat dari yang hadir ini yang terlambatnya ada berapa, terus yang tepat waktunya ada berapa. Jadi detail, jadi si pihak sekolah tuh tahu ternyata, tingkat kedisiplinan siswa-siswa di sekolah kita ini cukup tinggi gitu. Terus kalau di-breakdown lagi jurusan juga bisa kelihatan tuh ternyata sekolah jurusan mana yang paling rajin, jurusan mana yang paling sering telat itu, bisa bisa langsung cepat kelihatan. Mungkin kalau udah, kelihatan datanya, sekolah tuh jadi bisa mengevaluasi kira-kira kenapa nih, eee, kelas ini, jurusan ini paling sering terlambat. Ternyata setelah dilihat data siswanya, didetailkan data siswanya, dilihat, oh ternyata memang jarak antara rumah ke sekolahnya memang jauh gitu. Itu kan bisa jadi analisa juga kan ke depannya, sekolah mengambil keputusan gitu. Jadi kalau aplikasi ini sampai jadi nih sebenarnya sangat bisa dimanfaatkan oleh pihak sekolah itu sendiri gitu sebenarnya. Jadi seperti itu. Nah, ini menu-menunya nih, menunya ada absensi, laporan, kartu QR code, ada data siswa, ada tahun ajaran, kelas, nah ini admin. Nah, ini teman-teman bisa bikin UI-nya sesuai dengan admin. Nah, ini adalah yang tadi saya bilang daftar lulus ya, list siswa yang absen saat itu. Ya bisa kelihatan, dengan NISN sekian, namanya siapa, dari kelas mana, kapan dia scan masuk, kapan dia scan pulang, terus keterangannya tepat waktu atau terlambat, gitu ya. Jadi juga bisa dicari datanya berdasarkan tanggal, berdasarkan kelas, atau berdasarkan tahun ajar. Jadi bisa di-sorting nih datanya. Kalau data utamanya pasti bakal campur aduk tuh. Semua jurusan bakal ada di sini, semua kelas bakal ada di sini, tapi bisa kita sort by tanggal, by kelas, by tahun ajar. Atau teman-teman mau coba sort by apa lagi bisa dimodifikasi. Atau mau cari data secara spesifik nih, misalnya ada siswa dengan EISN tersebut sedang dipantau misalnya, mau dicari datanya, record-nya dia sehari-harinya, aktivitasnya atau habit-nya itu sering telat atau tidak gitu. Nah juga bisa nih dicari data spesifik pakai NISN ya. Kalau bisa jangan pakai nama, cukup pakai NISN aja biar lebih spesifik. Kalau pakai nama, nama tuh banyak yang sama gitu. Nanti, bisa ketukar-tukar. Tapi kalau itu mau tetap diimplementasikan juga nggak masalah. Nanti ketika dicari namanya Abdul, pasti akan muncul semua yang namanya Abdul gitu. Ini contoh UI untuk yang siswa ya. Nah, ini contoh UI yang absen. Jadi kalau dia misalnya pakai QR code, eee, tentunya ada kamera finder di sini pakai webcam ya. Pakai webcam nanti QR-nya diarahkan ke webcam dan akan tampil di sini. Ketika berhasil responsnya seperti apa, seperti ini misalnya scan berhasil, nomor induk siswa sekian, nama siswa siapa, kelas berapa, jenis kelaminnya apa, gitu. Nanti ketika ini sudah berhasil tinggal bisa manual back to home atau bisa dikasih time dalam waktu 5 detik countdown mundur, hitungan mundur, balik ke halaman utama. Jadi ini kosongan lagi. Nanti biar siswa yang berikutnya bisa scan lagi, gitu. Atau ini bisa dibiarkan juga datanya stay, ketika di-scan siswa berikutnya datanya berubah sesuai dengan siapa yang scan. Nah, itu mekanisme teknis yang teman-teman bisa pilih mau kira-kira lebih user friendly yang mana, itu bisa teman-teman tentukan. Nah, berikutnya kalau ada pertanyaan misalnya, untuk kamera, scan QR code-nya seperti apa. Nah, kalau pakai framework, itu sebenarnya banyak library ya teman-teman ya. Nah, salah satunya ini, saya coba kasih sampel ya, sebentar. Oke, nah ini misalnya saya lihat, di video juga banyak yang ngasih tutorial, teman-teman bisa googling deh, bisa lihat Stack Overflow juga, atau bisa nanti lewat googling aja dulu, lewat googling nanti teman-teman, nah ini misalnya ada HTML5 QR code scanner, nanti tinggal lihat how to use-nya seperti apa yang perlu di-install, apa yang perlu dikonfigurasi, apa aja yang perlu diinisialisasi, itu ada kurang lebih previewnya seperti ini nih, tinggal kita request kamera permission, cobain saya. Oh ya, ini saya nggak bisa karena sedang open cam di Zoom, coba saya stop video di Zoom ya. Oke, berikutnya saya request
Oke, ini saya coba request. Sepertinya sih karena bentrok sama Zoom ya, jadi dia nggak mau buka kamera depan. Kalau tadi sebelum, apa namanya, sebelum join ke Zoom ini masih bisa. Pokoknya ini teman-teman bisa bisa cari, banyak banget, library yang ada. Jadi tinggal cari aja, QR code scanner or, PHP atau JavaScript QR code scanner gitu, itu banyak di luaran sana, gitu. Jadi, tinggal pilih, nanti dokumentasinya juga ada. Jadi intinya tadi seperti yang udah saya bilang ya, teman-teman di RPL itu harus rajin-rajin baca dokumentasi ya. Karena sama kita juga di industri tuh nggak semuanya hafal, nggak semuanya maksudnya ngoding tuh nggak yang, apa ya, nggak yang tanpa melihat mana-mana gitu, ngoding sendiri enggak. Kita juga sama, kita juga, lihat dokumentasi, baca dokumentasi, kita juga sekali debug nggak langsung berhasil, pasti mengalami atau menemui yang namanya error. Nah, dari error itu nanti kita cari lagi di, googling, kita lihat dokumentasi dan lain sebagainya, akhirnya kita bisa menemukan, solusinya. Jadi intinya teman-teman tuh harus rajin atau sering-sering baca dokumentasi dan minimal sih bisa, bahasa Inggris tuh ngerti ya, walaupun enggak yang fasih, banget, tapi bisa ngertilah bahasa Inggris karena dokumentasinya kebanyakan, bahasa Inggris, gitu. Sebentar kita balik lagi ke materi. Nah itu dari kebutuhan interface ya, teman-teman semoga bisa paham nih sejauh ini apa aja yang perlu dipersiapkan. Nah berikutnya langkah kelima, teman-teman bisa tentukan, kebutuhan modul atau fiturnya dari interface yang tadi sudah dibuat, dari database yang sudah dirancang, berarti kita langsung ke tahap pembuatan fiturnya nih, modulnya. Berarti kan tadi ada data master peserta didik ya. Nah, berarti teman-teman bikin tuh CRUD-nya, insert datanya ke database, kemudian dia bisa di-read atau di-view sama si admin atau si petugas, intinya oleh pengguna ya. Kemudian update, datanya itu bisa diupdate. Jadi jika, si petugas atau si admin salah input, itu datanya bisa diupdate, gitu. Jadi, eee, nggak perlu, apa ya, jadi nggak pusing dia update atau ngubah langsung dari database-nya, tapi bisa langsung di aplikasi yang kita buat. Kemudian bisa delete juga, jadi kalau datanya memang sudah tidak dibutuhkan, ya di-delete aja, gitu. Delete-nya pun jangan hard delete ya, jadi soft delete. Jadi sebenarnya data itu tidak terhapus, tapi lebih di-hide aja, di-hidden oleh aplikasi kita. Jadi sewaktu-waktu data itu perlu di-restore karena, terhapus secara tidak sengaja, itu masih sangat memungkinkan gitu. Jadi kalau teman-teman bikinnya hard delete, ya ketika data itu dihapus secara tidak sengaja ya, misalnya kan tabelnya saling berelasi ya. Di tabel saling berelasi itu ada 2 pilihan delete, ada yang ketika dia berelasi ke banyak data, ketika data relasi utamanya atau foreign key utamanya dihapus, itu akan menghapus semua data yang ada sesuai dengan, ID-nya ya. Nah itu bahaya banget kalau teman-teman bikinnya, hard delete, jadi semuanya bakal hilang. Dan padahal itu nggak sengaja ke-delete gitu. Jadi teman-teman kalau untuk bikin fitur delete itu biasakan, fiturnya soft delete ya. Jadi intinya cuman disembunyikan aja. Ya kalau kayak di Windows itu kan yang teman-teman pakai kan ada recycle bin ya. Jadi kalau sewaktu-waktu data yang kita hapus itu ternyata bukan data yang mestinya kita hapus, bisa kita restore gitu. Berikutnya teman-teman juga harus menyiapkan, CRUD data master class ini sama ya, sama kayak master peserta didik. Terus, CRUD input data absensi via QR code, atau NISN. Ini sih cukup, create ya, jadi input data ke database gitu. Si siswa tuh nggak bisa update, nggak bisa delete. Kemudian data absensi itu list tadi yang ada namanya, ada kelasnya, terus dia keterangannya telat atau tidak. Kemudian data petugas, ini petugasnya siapa aja yang akan bertugas di absensi ini, dari yang ditugaskan oleh sekolah supaya bisa ke-record atau bisa terpantau ya petugasnya siapa yang mengelola ini, gitu. Kemudian ada data tahun ajar. Jadi intinya CRUD kalau satu aja udah jadi, sebenarnya sih bisa duplikasi ya, tinggal dibedakan aja kolom-kolomnya. Jadi kalau satu udah jadi tuh udah mudah deh, teman-teman tinggal kopas aja. Nah, itu kurang lebih teman-teman yang perlu disiapkan ya. Ini basic-nya nih, basic-nya, selebihnya jika ada pengembangan atau teman-teman ada ide lain, ada inovasi lain, teman-teman bisa
menambahkan kira-kira fitur apa lagi, gitu. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman ya terkait, materi pengayaan, RPL ini. Memang sengaja kita tidak ada, apa namanya, tidak ada live coding ya, live coding karena memang environment device yang saya gunakan itu memang bukan untuk Laravel. Jadi kalau teman-teman kan karena kita pakai Laravel atau PHP ya, jadi dan dari sisi waktu juga nggak akan keburu. Jadi intinya kalau untuk codingannya seperti apa, teman-teman banyak banget dokumentasinya yang bisa dipelajari dan saya yakin sih ya, karena teman-teman semua ini kelas 3 yang sudah belajar dari kelas 1, kelas 2 masalah codingnya sih, sudah bisa ya, saya anggap sudah bisa, sudah familiar dengan framework juga. Tinggal kelemahan teman-teman RPL ini kalau selama saya menguji ke sekolah-sekolah, itu kekurangannya itu di struktur ya, struktur yang nggak rapi, terus, UI ya, user interface yang kebanyakan sih pakai template ya, pakai template. Kalau bisa sih jangan pakai template teman-teman, mulai biasakan bikin sendiri karena di industri itu nanti setelah teman-teman lulus, RPL itu kepecah. Industri tuh nggak ada yang nerima full stack ya. Walaupun teman-teman bisa full stack tuh, industri tuh nggak ada yang nerima full stack, industri biasanya nyari yang bisa kerja sama tim. Jadi sesuai dengan spesialisasi masing-masing. Jadi ketika teman-teman belajar di RPL ini kan full stack nih, teman-teman bisa inisialisasi tuh diri sendiri tuh, bisa identifikasi kira-kira saya passion-nya ada di mana, apakah di front end-nya, apakah di back end-nya, atau ada di sysadmin-nya gitu. Jadi jangan, mentang-mentang jurusannya RPL, tapi teman-teman fokusnya cuma di coding-nya aja, di back end-nya aja tuh, di, apa ya, di pure belajar PHP-nya doang gitu, tapi teman-teman perlu belajar HTML-nya juga, CSS-nya juga, JavaScript-nya juga. Apalagi sekarang framework itu ada banyak ya, bahasa pemrograman itu ada banyak. Di industri itu nggak melulu kita harus bisa satu bahasa pemrograman, misalnya PHP, tapi sekarang kita udah mulai bisa dituntut multi programming language ya, supaya bisa tetap bersaing, bisa eksis. Misalnya kayak dulu kita sering pakai PHP ini di industri yang saya pakai, yang saya tempati, dulu tuh kita PHP, tapi sekarang kita mulai berangsur ke JavaScript kayak gitu-gitu. Jadi, di sini juga kita ada bagiannya masing-masing, ada yang front end, ada yang back end, terus ada yang sysadmin, itu juga dipisah. Nah, jadi teman-teman kalau bisa yang sekarang, project-nya masih pakai template interface-nya, sebisa mungkin bikin sendiri aja. Yang bikin simpel-simpel dulu aja, pakai tadi saya udah kasih tahu caranya sedikit, pakai Tailwind seperti apa, itu sangat mudah ya. Untuk teman-teman back end sih, saya rasa bakal cepet banget adaptasinya. Berbeda dengan kalau teman-teman pakai CSS natif ya, CSS natif itu kalau kayak back end sulit dimengerti, gitu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman ya. Sekarang kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab ya. Jadi kalau ditanya, silakan, bisa langsung raise hand, mau ngomong langsung boleh, atau boleh via kolom chat ya. Tadi mohon maaf banget tuh yang namanya Raka itu saya remove ya dari grup, mohon maaf. Jadi saya sebenarnya nggak ada niat untuk me-remove siapapun, tapi karena sudah terlalu mendistract kegiatan ini, jadi saya remove. Oke, yang mau nanya boleh. Oke, ini ada pertanyaan ya. Oke, ini ada pertanyaan, cara bikin QR code-nya gimana, sintaksnya seperti apa. Oke, itu tadi udah saya kasih tuh library-nya, contohnya itu pelajari aja. Sintaksnya lengkap, udah ada di situ, tinggal diimplementasiin aja. Terus CSS natif itu CSS murni ya. Kalau kayak PHP itu PHP tanpa framework gitu. Jadi PHP natif yang ngerti ya yang bikin aja biasanya. Kalau CSS natif ya kurang lebih sama. Jadi yang paham strukturnya yang bikin di awal. Ketika dilempar ke developer lain biasanya dia kebingungan. Kemudian adakah dashboard admin boleh pakai template nggak biar cepat? Lebih baik bikin sendiri ya, bikin sendiri juga bisa cepet kok kalau kitanya niat, bikin gitu ya. Jadi kalau nanti kebiasaan pakai admin template, teman-teman jadi nggak improve ya, nggak improve, skill-nya. Jadi makanya kalau untuk UI itu disiapinnya dari sekarang-sekarang aja, jangan nunggu pas ujian, gitu. Jadi, kalau pakai admin template itu nanti
aplikasi teman-teman tuh jadi generik, umum banget. Jadi penguji itu bakal mengidentifikasi bahwa teman-teman kerjaannya tuh sharing, nggak bikin sendiri, gitu. Karena saya pernah nguji, pas saya tes itu karena UI-nya sama semua, ya saya menganggapnya, wah ini sih share share source code gitu ya, gitu. Jadi itu, kekurangannya ya teman-teman ya. Nanti dari sisi penguji itu bakal menganggap bahwa teman-teman itu share source code, nggak bikin sendiri, itu akan mengurangi nilai. Jadi meskipun nggak bagus-bagus banget, yang penting bikin sendiri gitu. Itu lebih oke, karena menjadi pembeda ke yang lainnya. Kemudian berikutnya, eee, Kak, tadi Sintak BGI Blue 500 itu angka 500 untuk atur transformasi atau yang lain, Pak? Oke, iya, angkanya itu untuk menentukan tingkat kedalaman warna, ya. Jadi semakin kecil angkanya, warnanya itu semakin soft. Semakin tinggi angkanya tuh warnanya semakin deep, semakin dalam. Jadi kalau mau birunya biru banget, itu pakai 700, 800, 900. Tapi kalau kita mau desainnya yang soft-soft itu 500 ke bawah itu udah oke, gitu. Jadi sesuai kebutuhan sama, selera masing-masing. Tapi, kita sebagai developer tuh nggak boleh, membuat sesuatu tuh berdasarkan selera pribadi, ya. Jadi kita harus research dulu, sekarang tuh tren desain seperti apa, tren warna seperti apa, tren layout seperti apa, tuh kita harus pelajari juga. Kalau kita ngikutin selera kita sendiri, belum tentu selera kita cocok sama, user-nya, sama penggunanya, gitu. Oke, ada yang mau bertanya lagi nggak? Boleh langsung, kalau mau interaktif boleh langsung open mic. Ini saya perbolehkan sekarang nih ya. Kalau tadi kan kita biar fokus dulu, kalau yang nggak jelas baru bisa ditanyakan. Nah, kalau sekarang saya perbolehkan yang mau nanya, raise hand, nanti open mic aja, lalu tanyakan apa yang mau ditanya, tuh. Atau mau kolom chat juga boleh kalau malu-malu. Jadi teman-teman banyak banget ya, kenapa kita menyarankan pakai framework itu karena biar lebih mudah dokumentasinya. Ya, teman-teman bisa pelajarinya itu lebih mudah. Kalau pakai native, sekarang sih udah nggak ada yang pakai sih kayaknya ya, jarang jarang banget pakai native. Saya juga terakhir pakai native itu tahun 2010, berarti 13 tahun yang lalu. Sekarang sudah 2023. Oke, ini ada pertanyaan, Kak, apa yang membedakan Tailwind dan Bootstrap, manakah yang lebih efektif? Oke, sebenarnya, bedanya Tailwind sama Bootstrap itu udah menyediakan per komponen ya. Misal komponen card itu udah jadi dalam satu card. Terus komponen button itu udah jadi, misalnya BTN primary, BTN sukses, BTN secondary itu udah yang teman-teman biasa pakai Bootstrap tahu lah ya, komponen-komponen Bootstrap. Kalau kita mau bikin apa lagi ya, badge itu juga udah ada. Jadi itu per komponen itu udah jadi. Jadi kekurangannya itu nanti hasil desainnya itu generik banget ketika kita orang mengakses aplikasi kita atau sistem kita atau website kita tuh terlihat generik gitu, "Ah, ini mah Bootstrap Bootstrap banget," gitu. Tapi kalau Tailwind kita bisa custom, jadi kita bikin antar developer tuh beda banget, kelihatannya tuh bisa beda gitu. Karena dia per apa ya, per kelas, bukan per komponen. Bukan per komponen yang udah jadi, tapi itu per kelas tuh bisa kita atur lagi sesuai dengan tingkat sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau kita pakai Tailwind tuh orang-orang jarang, kalau yang awam ya, jarang bisa mengidentifikasi bahwa ini mah pakai Tailwind gitu, enggak. Karena dia lebih custom. Tapi kalau Bootstrap tuh lebih generik, lebih umum. Jadi kalau kita lihat desain website yang pakai Bootstrap itu udah ciri banget, udah kelihatan banget, ini mah pakai Bootstrap gitu. Perbedaannya itu sih, sama ya itu lebih lebih mudah sih kalau menurut saya ya. Lebih mudah, lebih fleksibel, kita mau pakai desain grid atau pakai flex design itu juga kita bisa pilih. Itu lebih 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 fleksibel, lebih intuitif juga sih. Itu yang jadi pertimbangan kebanyakan orang mungkin ya pakai Tailwind. Dan lebih bisa mengikuti tren desain saat ini. Kalau Bootstrap itu, saya nggak tahu Bootstrap yang terbaru seperti apa, tapi Bootstrap terakhir yang saya pakai itu versi 4, dan itu ya tetap sih generik. Jadi kalau kita pakai Bootstrap di semua project, sudah bisa sangat mudah teridentifikasi bahwa project tersebut pakai Bootstrap UI-nya gitu. Gampang ketebak sama orang lah gitu. Jadi banyak yang sama, mirip-mirip. Kalau masalah lebih efektif,
saya nggak bisa menentukan mana yang lebih efektif ya. Dua-duanya mungkin efektif tergantung selera ya. Cuman kami merekomendasikan Tailwind karena lebih custom dan lebih banyak dibutuhkan. Coba aja teman-teman cari di situs pencarian kerja spesifik, pasti mereka nulis di deskripsinya bisa menggunakan Tailwind gitu, bisa atau familiar dengan Tailwind CSS. Jarang banget saya lihat ada yang bisa menggunakan Bootstrap atau Bootstrap CSS gitu. Malah kayaknya saya belum pernah nemu sih. Jadi Tailwind itu udah kayak apa ya? Kayak profesi tersendiri lah yang harus dikuasai gitu. Makanya teman-teman nggak ada ruginya untuk belajar Tailwind karena kalau teman-teman nanti setelah lulus gagal jadi back end bisa jadi front end, gagal jadi front end masih bisa jadi UI UX designer. Sekarang banyak banget profesi ya. Jadi di RPL itu nanti tuh kalau di industri tuh kepecah. Ada mungkin kalau UI UX itu lebih ke jurusan yang biasa ngedesain ya misalnya MM. Tapi kalau RPL tuh mungkin dia nanti bisa milih ke antara front end sama back end. Tinggal pilih tuh mau yang mana. Kalau pusing sama logic pemrograman, bahasa pemrograman bisa pilih front end. Front end pun sebenarnya ada banyak ya, bukan cuma Laravel itu lebih ke front end ke frameworknya back end, tapi juga dia menyediakan untuk front end-nya lebih mudah, misalnya pakai Webpack, pakai Gulp dan lain-lain itu banyak banget. Tapi kalau teman-teman mau belajar bahasa pemrograman lain itu kalau di front end tuh ada Next ya, Next.js, kemudian ada React Native kalau di mobile-nya, ada Flutter, nah itu front end juga. Banyak pilihan. Jadi untuk skill dasarnya sih intinya teman-teman harus familiar dulu sama HTML, CSS, dan JavaScript. Nanti ke depannya bakal lebih mudah kalau itu udah paham. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Oke, jadi intinya gitu teman-teman ya, siapin aja UI-nya dari sekarang, bikin sendiri, nggak usah takut jelek. Lebih baik untuk level SMK itu jelek bukan masalah ya, yang penting apa sih namanya? Prosedurnya benar gitu, prosedurnya benar, step-stepnya benar, konsep dasarnya benar, itu nggak masalah. Kalau masalah jelek atau bagus itu nanti akan seiring waktu. Dulu juga saya awal-awal desain saya yang nggak bagus, UI saya juga nggak bagus. Cuman karena terus belajar, sering-sering lihat punya orang, aplikasi orang, terus sering-sering lihat tren desain tahun ini, tren aplikasi tahun ini desainnya seperti apa. Kalau tahun sekarang kan kebanyakan kan desainnya kan simple ya. Warnanya cukup putih kebanyakan, kemudian pakai shadow, rounded, terus kalau warna tuh biasanya ngambil apa ya? Kalau warna itu biasanya ngandelin dari warna kontennya, dari foto-fotonya. Tapi kalau base base design dari website-nya tuh biasanya kebanyakan putih, dibalut sama shadow atau border tipis gitu. Jadi nggak usah yang muluk-muluk. Kalau kalau saya lihat sih, ya itu kenapa saya bilang tadi RPL itu kelemahannya di interface karena setiap saya nguji atau beberapa kali jadi guru tamu, ya itu warnanya tuh pada pakai warna yang biru gelap, warna merah, terus kadang merah dikombinasiin sama warna hijau. Nah, itu kan bertabrakan banget ya. Jadi teman-teman harus mulai apa ya, berpikir UI yang bagus itu akan mengubah cara orang memandang aplikasi yang teman-teman buat gitu. Jadi kalau UI-nya tuh udah menarik, orang-orang tuh udah nggak mikirin dalamnya kayak gimana gitu. Dalamnya kayak gimana tuh dia nggak akan mikirin dia pakai apa, dia pakai PHP kah, dia pakai JavaScript, tapi kalau UI-nya udah menarik, interaktif, itu pasti akan mengubah cara orang-orang memandang aplikasi yang teman-teman buat. Jadi UI itu sebenarnya penting banget, dia tuh kayak benteng pertama. Benteng pertama orang-orang mau pakai atau enggak nih aplikasi yang kita buat. Gitu. Kalau UI yang kita bikin itu ngejelimet, tidak user friendly, orang-orang tuh jadi males juga pakainya gitu. Sama font ya, font juga tuh penting, jangan asal pakai font yang default gitu. Jadi pakai font-font yang apa ya, modern minimalis lah. Kalau saya sih biasa pakai Poppins, itu udah fontnya idola para front end engineer ya. Itu Poppins. Teman-teman coba aja pakai font yang namanya Poppins, itu akan merubah desain teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Nggak apa-apa, seputar yang lain pun nggak apa-apa, yang penting masih dalam
dalam topik yang sesuai ya. Misalnya teman-teman ada kendala apa saat ini, coba aja ditanyakan. Terus kalau mau belajar UI enaknya di mana gitu kan. Ada W3 School, ada langsung ke tailwindcss.com-nya juga bisa. Terus kalau mau problem solving gimana, aduh di internet itu ada yang namanya google.com. Di google.com tuh kalau kita searching kendala kita, pasti kita diarahkan ke Stack Overflow. Wah itu mah udah kamusnya programmer deh. Semua solusi, hampir semua solusi setiap permasalahan coding ada di sana. Asal teman-teman rajin aja mau ngebaca. Ya itu intinya minimal ngerti bahasa Inggris ya, ngerti sedikit-sedikit, nggak usah terlalu fasih, tapi sedikit-sedikit kita bisa ngerti bahasa Inggris karena kebanyakan dokumentasi forum-forum itu ya pakai bahasa Inggris gitu. Atau main ke YouTube kalau mau belajar UI ke YouTube itu bisa ke programmer Unpas ya, Sandika Gali tuh materinya bagus-bagus. Atau kalau yang mau belajar front end bisa ke Prawito Hudoro di YouTube juga bagus. Saya juga banyak belajar dari situ, dari Sandika Gali, Prawito Hudoro. Terus programmer zaman now juga bagus. Terus ada lagi siapa tuh yang namanya Dea gitu, tuh juga dia bagus tuh. Menjelaskannya sangat detail, sangat mudah dimengerti. Banyak banget tempat teman-teman buat belajar. Kalau sekarang tuh intinya bukan masalah bisa nggak bisa sih, masalah mau ke nggak mau. Kalau teman-teman awalnya nggak bisa tapi masih mau belajar, banyak banget sih cara yang bisa ditempuh. Tools-toolsnya banyak, apalagi sekarang internet tuh gampang banget diakses. Dulu zamannya saya belajar tuh tools-nya aja masih terbatas, masih pakai Macromedia Dreamweaver yang pakai apa ya, GUI gitu, graphic user interface. Kalau sekarang kan pakai text editor ya, lebih lebih simpel. Dulu tuh tools-nya terbatas sekali, kalau sekarang tuh lebih enak, jauh lebih enak. Banyak, forumnya juga banyak. Ada YouTube, platformnya juga banyak, ada YouTube, ada Google. Bisa join ke Facebook-nya ya. Kalau Laravel Indonesia tuh ada grup Facebook-nya, community-nya, join aja. Jadi teman-teman tuh kalau beneran niat pengen jadi programmer, itu join di banyak community di Facebook. Mungkin sekarang banyak yang meninggalkan Facebook ya, tapi kalau untuk community, Facebook itu sangat berguna. Misalnya saya join di community UI UX Designer Indonesia, terus saya join di React Native Indonesia, itu banyak. Misalnya teman-teman mau fokus di Laravel nih PHP, join aja ke PHP Indonesia, terus ke Laravel, atau yang spesifik mau ke Laravel Indonesia gitu. Banyak, nanti di situ bakal saling bertukar informasi, saling sharing problem yang sudah berhasil dipecahkan gitu. Jadi intinya kita harus jangan mengurung diri ya, kita harus keluar, melihat dunia itu luas. Jadi masalah yang kita hadapi di coding kita itu bukan kita doang yang ngalamin, ternyata banyak programmer lain juga ngalamin, dan banyak juga yang sudah menyelesaikan problem tersebut gitu. Jadi intinya kalau di RPL atau ngoding itu nggak perlu hafal codingan, yang penting kita tahu ya, tahu fungsinya, ngerti ini tuh fungsinya untuk apa, terus ketika ada kendala tuh dibaca error-nya apa gitu, jangan jangan langsung ketika ada error langsung putus asa, wah program saya error, tapi di situ ada keterangannya, error line berapa, di bagian apa itu dijelasin juga sama si framework-nya. Kita tinggal fokus di baris tersebut untuk mencari error-nya. Biasanya kalau di error line 5 misalnya ya, itu fokusnya tuh di sekitaran baris 4, 5, 6 gitu. Karena biasanya saling berpengaruh di antara 3 baris itu. Gitu. Jadi jangan terlalu jauh-jauh kalau ketika error line 15 tapi nyarinya kemana-mana. Jadi itu nanti nggak akan ketemu-ketemu. Karena saya pernah nguji di salah satu sekolah, saya bikin error sengaja aplikasinya, padahal cuma saya hapus titik komanya, dan di situ keterangan errornya juga jelas dikasih tahu, tapi dia nggak bisa solving sampai sore. Berarti kan dia nggak paham kan, dia nggak paham apa yang dia buat gitu. Jadi intinya ngoding itu nggak perlu hafal, tapi tahu ya, ngerti fungsi-fungsi dari setiap baris kode yang dibuat gitu. Itu tuh fungsinya untuk apa. Karena kami juga sama di industri tuh nggak hafal. Kita juga pasti ngopi-ngopi dari project sebelumnya. Kita juga udah punya library dari project-project sebelumnya, itu tinggal kita copy aja sesuai dengan kebutuhannya. Nggak yang kita ngoding dari awal. Nggak yang kita juga kalau ada masalah tuh kita solving sendiri tuh enggak. Kita juga keluar nanya. Gitu. Makanya banyak berkomunitas. Kalau programmer itu harus berkomunitas.
supaya nggak stres sendiri, nanti pusing sendiri, malah nggak solve, akhirnya nyerah gitu kan. Oke, nggak ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya tutup ya, supaya, karena ini waktunya juga udah jam 11.36, udah lewat 6 menit. Jadi oke, karena sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kali ini. Tadi sekali lagi mohon maaf ya sama Raka, saya keluarkan dari room ini karena saya sih, nanti khawatir mengganggu teman-teman yang lain yang niat buat cari informasi ya. Jadi, mohon maaf sekali lagi buat Raka dari media tadi dari sekolah mana tuh? RPL pokoknya ya, jurusannya RPL tapi namanya Raka. Kalau nggak salah dari sekolah apa ya tadi ya, lupa. Tadi ya pokoknya kalau ada temennya tolong disampaikan aja ya. Eee, saya nggak akan nge-remove kalau nggak ada sesuatu yang dirasa mengganggu sih, gitu. Oke, saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya yang sudah menyimak. Saya izin leave room.